Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas pada hari ini tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam Allah semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Allahumma amin. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankanlah kami membahas masalah puasa sebagai latihan disiplin rohani dan akhlak. Tiap bulan Ramadan, umat Islam yang telah akil balik dan sehat wajib menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan. Puasa ini bertujuan untuk melatih orang-orang yang beriman menjadi makhluk paripurna atau yang dalam terminologi Al-Quran disebut muttaqin. Sebagai media latihan, karena dalam puasa ini terjadi proses pengembangan keterampilan untuk mengendalikan diri dan mengatur kebutuhan biologis tubuh secara berulang-ulang selama 1 bulan, sehingga menumbuhkan kebiasaan yang positif untuk pencapaian kualitas hidup seseorang, baik secara pribadi maupun kolektif. Dengan demikian, puasa merupakan ibadah yang betul-betul akan melatih khususnya disiplin rohani dan akhlak, sehingga mampu melahirkan sosok pribadi-pribadi yang paripurna, yaitu pribadi yang menyadari makna, tugas dan tanggung jawab kediriannya sehingga bisa menjalankan amanah Allah sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Semoga kita termasuk dalam ayat qala inni a'lamu ma ta'lamun, yang baik yang tidak dikhawatirkan oleh para malaikat. Khalifah yang disandang setiap orang, khususnya kita yang beriman, menyiratkan kedudukan yang sangat mulia, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus sebagai warga dunia yang paling tinggi derajatnya. Di balik ketinggian derajat kita sebagai makhluk Allah dan warga dunia di antara makhluk-makhluk lainnya, yang paling penting sebenarnya adalah adanya tuntutan kualitas pribadi yang paripurna. Sebab pribadi paripurna itulah yang pantas mengemban tugas agung, yaitu untuk mengatur dan mengelola alam ini secara baik. Bagaimanapun juga, tugas kepemimpinan dan manajerial ini menuntut kualitas diri yang ditunjukkan dengan kemampuan mengembangkan sikap-sikap moral, mentalitas, pengetahuan, dan keterampilan diri yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas secara efektif. Dalam konteks inilah, maka puasa merupakan proses pendidikan dan pelatihan bagi kita untuk mau mengasah diri, meningkatkan ketajaman intuisi, melatih kebiasaan-kebiasaan positif selama 1 tahun sekali selama 1 bulan ini. Dengan demikian, melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berdimensi spiritual ini, diharapkan setiap tahun kita bisa lahir menjadi manusia baru, manusia yang fitrah, yaitu manusia takwa yang mampu berkarya membangun lingkungan sosial dan lingkungan alam yang berkeadaban. Kita langsung dididik Allah Subhanahu wa taala karena kita langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan merupakan ibadah ritual yang dilakukan dengan aturan yang sangat permanen, yaitu dengan menahan makan, minum, syahwat, dan segala sesuatu yang bisa membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Aturan yang permanen ini dimaksudkan untuk melatih disiplin jasmani, rohani, dan akhlak kita. Relevan dengan maksud itu Rasulullah bersabda, puasa adalah perisai, maka dari itu orang yang sedang berpuasa janganlah berbicara kotor, dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum bagi Allah daripada minyak kasturi. Ia berpantang makan, minum, dan syahwat hanya untuk mencari ridhaku. Puasa hanyalah untukku. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Berpantang makan dan minum pada saat orang biasa melakukannya sehari-hari dan dilakukan dengan berulang-ulang secara kontinu, secara teratur selama 1 bulan. Di satu sisi akan meningkatkan kekuatan dan memelancar alat pencernaan. Sementara di sisi lain puasa juga menjadi media pelatihan bagi kita untuk dapat menghadapi berbagai tantangan atau bahkan kesukaran hidup. Dengan begitu jiwa dan mentalitas kita akan benar-benar terlatih, tertempa, dan memiliki daya resistensi yang tinggi terhadap tantangan dari luar maupun dari dalam. Mental kita menjadi kuat, kemampuan kita bersosialisasi dan menghadapi lingkungan kita menjadi kuat. Karena itu orang yang berpuasa akan selalu siap menghadapi hidup dalam kondisi atau situasi apapun tanpa harus mengalami gangguan psikologis atau psychological shock. Karena itulah maka proses hidup orang yang berpuasa akan selalu stabil emosi keagamaannya. Etos kerjanya stabil, konsisten, produktivitas karya dan daya kreatif inovatifnya juga mengalami progresivitas yang sangat baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah, di samping itu bagi orang yang berpuasa tidak ada godaan yang paling besar daripada godaan makanan, makan, minum, dan syahwat. Apabila ketika itu telah tersedia, namun demikian betapapun dahsyatnya godaan itu tetap mampu diatasi dengan sabar dan penuh keimanan. Usaha untuk mengatasi godaan semacam itu yang dilakukan tidak hanya sekali dan 2 kali, tapi secara terus menerus selama 1 bulan. Benar-benar akan melahirkan kesadaran dan kemampuan untuk menjaga kontinuitas dalam menghadapi sebagai godaan hidup sehari-hari. Lebih dari itu, kemampuan mengatasi godaan itu tanpa didasari oleh interest yang bersifat ekonomis, psikologis, dan biologis belaka, tapi semata-mata hanya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, di saat panas terik membakar bumi, lapar dan dahaga menyertai aktivitas pekerjaan sepanjang hari, dan walaupun makanan lezat serta minuman segar misalnya telah tersedia, tapi orang yang berpuasa tetap menahan diri, tidak mau menyentuh makanan dan minuman sedikit pun. Sebab pada saat-saat kritis seperti itu, orang yang berpuasa yang hanya karena imanan wahtisaban tertetus suara batin, Allah ada di sampingku dan Allah melihatku. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ketika dia telah mencapai hal imanan wahtisaban, fa insyaallah dia selalu dekat dengan Allah dan memperoleh pahala yang tak ternilai kecuali surganya Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, karena itu tidak ada ibadah yang mampu menumbuhkan perasaan dekat dengan Allah selain ibadah puasa. Kehadiran Allah dalam diri orang yang berpuasa tidak saja berada pada tingkat iman saja, tapi telah menjadi realitas hal dalam kesadaran kemanusiaannya. Itulah hakikat dari disiplin rohani dan akhlak tingkat tinggi. Artinya bahwa kesadaran akan adanya hidup yang lebih tinggi daripada hidup yang hanya untuk makan dan minum atau mengumbar syahwat belaka. Dengan puasa, kita dapat menaklukkan nafsu jasmani, dan dengan terbiasa mengatur waktu makan dan minum, niscaya akan menumbuhkan kedisiplinan hidup. Dan lebih tinggi lagi dari itu, dengan puasa kita bukan lagi menjadi budak nafsu makan, budak nafsu minum, dan budak nafsu syahwat, melainkan kita itu akan benar-benar menjadi majikan yang sesungguhnya, yang mengendalikan mereka. Karena itu pribadi kita mampu mengendalikan nafsu sesuai dengan keinginan kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan yang ditetapkan pada tahun kedua Hijriah, di samping memiliki fungsi memobilisir proses pertumbuhan disiplin jasmani dan rohani, juga memiliki fungsi sosiologis, yaitu mendorong kita untuk mampu menghayati dan memahami realitas kemanusiaan yang plural dan beragam. Praktisnya, puasa akan semakin mempertegas komitmen kemanusiaan kita, yaitu berupa kepedulian dan tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam proses perubahan sosial dalam rangka mensosialisasikan pesan-pesan spiritual Islam untuk mendinamisir perubahan itu menuju tata sosial yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadaban. Disiplin rohani dan akhlak yang telah kita miliki akan mendorong kesadaran dan kemauan kuat kita bahwa kita adalah bagian integral dari komunitas masyarakat yang plural budayanya.
status sosialnya, tingkat ekonominya, pendidikannya, dan sebagainya. Karena itu, setiap diri pribadi harus memiliki sikap terbuka untuk mengakomodasi pluralitas masyarakat sebagai realitas sosial yang tidak bisa dinafikan. Konsekuensinya, kesadaran untuk saling berkomunikasi atas dasar persamaan, persaudaraan, sebagai satu keluarga agung makhluk Allah menjadi tuntutan mutlak bagi terciptanya proses sosial yang harmonis, dinamis, dan progresif. Bagi kita yang telah memiliki disiplin rohani yang akhlak dan akhlak yang tinggi yang dicapai melalui puasa, maka selalu siap untuk menerima orang lain sekalipun berbeda budaya dengan kita, berbeda agama dengan kita, berbeda bangsa dengan kita, dan berbeda status sosial dengan kita. Bahkan dalam diri kita tertanam kesadaran untuk memperjuangkan proses sosial agar berjalan menuju ke arah yang lebih baik. Itulah hasil dari pendidikan puasa kita selama 1 bulan penuh. Puasa yang kita lakukan lebih jauh akan menumbuhkan kesadaran terhadap berbagai problem sosial seperti kemiskinan, kelaparan, kebodohan, praktek kekerasan sosial yang marak saat ini, mulai dari anak-anak sampai orang tua, perusahaan lingkungan alam, dan sebagainya. Sebagai proyek besar yang terus diperjuangkan jalan keluarnya. Tidak ada jenis ibadah lain yang mampu menumbuhkan kesadaran semacam itu. Tidak ada ibadah yang memiliki implikasi sosial begitu besar seperti puasa. Pemirsa yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan benar-benar menjadi kekuatan yang mampu memobilisasi perilaku keagamaan dan sosial masyarakat menuju perubahan tanpa menyisakan radang-radang sosial. Beruntung sekali bangsa kita mendapatkan ibadah puasa saat ini karena mayoritas penduduk kita adalah umat Islam. Semoga dengan puasa Ramadan tahun ini kita menjadi bangsa yang lebih beradab, lebih maju, lebih berkemanusiaan, dan lebih menghargai sesama. Mobilitas keagamaan dan sosial tersebut pada akhirnya akan menjadi gerakan massa yang tidak hanya terbatas di sekitar masjid saja, seperti yang ditimbulkan oleh ibadah sholat, akan tetapi mencakup seluruh umat manusia di berbagai belahan dunia. Gerakan massa itu juga mampu menyentuh seluruh strata sosial masyarakat, tidak seperti ibadah haji dan zakat yang hanya menyentuh lapisan ekonomi kelas menengah ke atas saja. Jadi puasa benar-benar mampu memobilisasi lintas strata sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Jangkauan mobilitas puasa pun tidak hanya terbatas di seputar masjid, tapi juga di pasar-pasar, di terminal, di stasiun, di pinggir jalan, di media massa, media sosial, cetak maupun elektronik, dan sebagainya. Kian semaraknya aneka ragam paket Ramadan di semua saluran televisi atau di media sosial sejak beberapa tahun ini adalah salah satu contoh begitu besar pengaruh gelombang puasa Ramadan terhadap media cetak, media sosial, dan media-media yang lain. Pemirsa yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan pada tahun 1440 Hijriah ini yang kita jalankan saat ini adalah momen yang sangat strategis untuk melakukan proses peningkatan disiplin jasmani dan rohani dan akhlak keseharian kita. Dan dengan disiplin itu diharapkan mampu menjadi landasan yang kuat dalam rangka mempertegas komitmen kemanusiaan. Sebab hanya dengan komitmen itulah maka berbagai persoalan krisis yang sedang menerpa bangsa Indonesia sedikit demi kita atasi. Tentang bahan pangan yang begitu mahal saat ini bisa kita selesaikan dengan kita banyak berzakat, berinfak, bersedekah. Bahkan kalau perlu kas masjid bisa kita tasarufkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Pahala di bulan Ramadan lebih besar, 7 kali lipat, 70, 700, 7.000, 70.000, 700.000, bahkan sampai kita tidak bisa menghitungnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang akhlak dan komitmen-komitmen sosial di bulan Ramadan. Puasa sebagai latihan disiplin rohani dan akhlak. Semoga bisa merubah diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan bangsa kita menjadi lebih baik.
Hadanallahu ayyakum wastaghfiruh. Innallaha ghafurur rahim. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.